Taping video. Oh, taping video. Untuk apa ya kira-kira? Untuk Rocky. Oh, untuk Rocky. Oke. Tadi kan kita sudah berdoa, ya. Nah, sekarang Kak Lika mau tanya nih. Siapa dulu ya enaknya? Kayaknya ini deh, yang paling deket nih. Yang paling kecil ya. Ya, Kak Lika mau tanya nih, Alde. Bener toh Alde? Karena lama gak ketemu. Takutnya nanti ganti namanya. Tetap Alde kan? Ya. Alde. Alde kan gak ibadah di onset nih, gak ketemu nih sama kakak-kakak Rocky. Apakah Alde tetap ibadah? Tetap. Oh, ibadah apa dong? Ibadah Secara online. online. Hebat. Ternyata Alde ikut ibadah Rocky online. Siapa lagi? Siapa lagi yang ikut ibadah Rocky online? Wah, semua ikut. Rafael juga nih. Wah, hebat anak-anak Rocky. Adik-adik Rocky. Yes, yes, yes. Ayo ikuti Kak Lika, ya. Yes, yes, yes. Oke, hebat. Sekarang Kak Lika mau tanya yang berikutnya nih. Ini lama kita nggak ketemu. Kenapa Kak Lika memisahkan antara grup ini dengan grup ini? Tahu nggak kenapa? Kita tetap menjaga jarak, ya. Cuma karena syuting aja kita nggak pakai masker, ya. Yang ini satu rumah, yang ini satu rumah, yang ini sendirian. Jadi di tengah-tengah, ya. Oke, Stephen. Nah, ini paling lama kita nggak ketemu nih, kangen kakak nih. Sampai dia rambutnya agak panjang, ya. Nah, Stephen, ibadah Rocky online, Stephen ikut kan? Ikut. Nah, Stephen rasanya gimana ketika mengikuti ibadah Rocky online? Gimana Stephen? Enak nggak sih kalau online? Nggak enak. Enak ketemu gitu. Iya, kenapa? Kenapa enak ketemu? Karena kalau ketemu kita Kalau ketemu bisa ngomong-ngomong. Nanti dulu ngomongnya sama siapa? Oh, sama teman-teman. Terus kalau ibadah yang online nggak bisa ngomong-ngomong sama teman-teman ya? Iya, adik-adik. Ya, ibadah Rocky online itu kita nggak bisa ngobrol sama teman-teman. Tapi ingat, tujuannya ibadah ngobrolnya sama siapa? Sama Tuhan. Ya. Sekarang Kak Ika mau tanya lagi. Tiffany, kamu ketika ikut ibadah Rocky online, ya, apa sih yang Tiffany dapatkan di ibadah Rocky online? kami bisa lebih jauh untuk mengenal Tuhan Yesus. Waduh, ini anak Rocky hebat. Ya, sudah semakin mengenal Tuhan Yesus. Tapi memang gak enak ya Tiffany ya, ibadah Rocky online. Gak enak. Kenapa juga gak enak? Karena tidak bisa ketemu teman-teman. Gak bisa ketemu teman-teman Rocky. Kalian ingin gak sih kita ibadahnya kayak dulu lagi? Pingin. Aduh, kepingin. Kakak juga kepingin. Tapi kita harus banyak berdoa minta sama Tuhan. Semoga corona ini berakhir. Ya. Tapi misalnya nih, kalau kita mau ibadah seperti dulu, saya mau tanya ke Jesselyn. Kira-kira dikasih enggak ya sama mama atau papa nih ya? Belum tahu. Gimana Tiffany? Kalau aku dikasih. Oh, dikasih. Kalau Rafael dikasih juga? Dikasih. Ini baru loh adik-adik Rafael nih, ya, baru bergabung nih ya. Kalau Alde kira-kira dikasih enggak? Dikasih.
Oh, dikasih. Nah, belum tahu ya, karena belum tanya ya, kan belum tahu kalau ada ibadah besok, jadi enggak ya. Sekarang gini, Ricci, Kak Rika mau tanya. Kalau misalnya ada ibadah roki yang tatap muka seperti dulu, kemudian Ricci juga dikasih sama orang tua, bersedia nggak hadir? Terus bersedia nggak jaga protokol kesehatan? Bersedia ya. Jangan lupa ya, kalau hadir nggak boleh peluk-pelukan, ngomongnya tetap pakai masker, ya. Ngomong-ngomong, kalian ikut komsel nggak? Ikut. Bener. Benar. Nah, sekarang kesempatan kalian ajak teman-teman kalian untuk berkomsel. Gimana? Yuk. Ayo bergabung di komsel. Kami sudah komsel. Hah? Apa nama komsel kalian? Bumi. Apa? Bumi. Oh, tadi dengernya Kak Liko kok dur. Ternyata Boom Kids. Wah. Jadi adik-adik, kalian yang belum berkomsel, silakan bergabung di komsel. Yang belum mengerti apa komsel, nanti boleh hubungi Kak Nike ya. Kakak akan arahkan kalian kepada komsel-komsel yang ada di Rocky. Kita akan berkomsel secara online dahulu, dan yang sudah siap bisa secara onsite. Nah, adik-adik, sampai berjumpa di pertemuan bersama bincang-bincang anak-anak Rocky yang hebat. Gimana? Yes, yes, yes. God bless you. Bye. Shalom adik-adik Rocky, berjumpa lagi di Bara Rocky online minggu ini bersama Kak Imelda dan Kak Angela. Hari ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan kembali. Kita harus semangat dan berikan gerakan yang terbaik buat Tuhan. Ikutin gerakan kakak ya.
sekali Kak Liwa dapat menemani kalian di ibadah Rocky Online. Bagaimana? Apakah kalian masih tetap semangat? Harus ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cerita kakak hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 25 yang bercerita tentang Filipus di Samaria. Adik-adik, sebelum kakak mulai bercerita tentang Filipus, kakak mau mengingatkan kembali kalian tentang cerita turunnya Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berpesan kepada murid-muridnya agar mereka tetap berada di Yerusalem untuk menantikan turunnya Roh Kudus. Nah, ketika peristiwa turunnya Roh Kudus terjadi, ternyata adik-adik, makin lama semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi jumlah rasulnya sedikit. Karena itu pelayanan meja untuk para janda jadi terabaikan. Nah, mereka akhirnya sepakat untuk memilih 7 orang diaken. 7 orang diaken ini tugasnya nantinya mereka melakukan pelayanan meja untuk para janda. Dan dari 7 orang diaken ini, salah satunya bernama Filipus. Adik-adik, meskipun Filipus adalah seorang diaken, tapi Filipus terkenal dengan sebutan Filipus si pemberita Injil. Pada saat itu Filipus berada di kota di Samaria. Di sana Filipus memberitakan tentang Mesias kepada orang-orang di Samaria. Ketika orang-orang mendengarkan pemberitaan Filipus dan di sana Filipus juga melakukan mukjizat, mereka menerima pemberitaan Filipus. Dari sekian banyak orang yang kerasukan setan, diusir setannya adik-adik. Yang lumpuh, yang timpang, semua dapat disembuhkan dan dapat berjalan lagi. Wah, sejak saat itu adik-adik, orang-orang menerima pemberitaan dari Filipus dan besarlah sukacita yang ada di Samaria. Adik-adik, di Samaria ada seorang yang bernama Simon. Simon sudah lama melakukan sihir di sana. Dia membuat orang-orang Samaria menjadi takjub. Tapi semenjak Filipus datang di sana dan melakukan pemberitaan Injil, melakukan mukjizat, banyak orang di Samaria menjadi percaya dan dibaptis. Demikian juga dengan Simon. Simon akhirnya menerima Tuhan Yesus. Dia dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Semenjak dia menerima Tuhan, Simon senantiasa bersama dengan Filipus dan dia melihat tanda-tanda dan mukjizat yang besar yang dilakukan oleh Filipus. Adik-adik, kalian harus tahu ya bahwa semua yang dilakukan oleh Filipus di Samaria itu karena ada kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai Filipus. Adik-adik, rasul-rasul di Yerusalem telah mendengar bahwa banyak orang telah menerima firman Allah. Akhirnya diutuslah Petrus dan Yohanes ke Samaria. Sesampainya di Samaria, Petrus dan Yohanes bermaksud menumpangkan tangan kepada orang-orang di Samaria agar mereka menerima juga Roh Kudus. Melihat perbuatan Petrus dan Yohanes membuat Simon ini ingin juga mempunyai kuasa seperti mereka. Ingin supaya ketika Simon menumpangkan tangan atas orang-orang, orang-orang itu juga menerima Roh Kudus sama dengan Petrus dan Yohanes. Nah, akhirnya Simon ini menawarkan sejumlah uang adik-adik kepada mereka. Akhirnya Petrus menjadi marah kepada Simon dan menegur Simon. Sekarang kakak ingin kalian membuka Alkitab kalian. Kita baca sama-sama apa sih yang ditegur oleh Petrus buat Simon.
Kita buka di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 20 sampai 23. Mari kita baca sama-sama. Sudah siap? Kita baca sama-sama ya. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu itu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Nah, adik-adik, setelah kita membaca ayat 20 sampai 23, Simon menjadi takut adik-adik. Dia minta supaya Petrus ini berdoa kepada Tuhan agar apa yang dikatakan Petrus ini tidak terjadi kepadanya. Ketika mereka sudah selesai bersaksi dan memberitakan Injil, akhirnya mereka kembali lagi ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya itu, mereka tetap memberitakan Injil sampai ke kampung-kampung di Samaria. Adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini buat kita adalah kita tidak bisa mengandalkan uang yang kita punya. Contohnya seperti Simon tadi, kita tidak bisa membeli karunia dan kuasa Allah. Nah, karunia dan kuasa Allah hanya bisa diperoleh dengan cuma-cuma adik-adik, diberikan oleh Tuhan cuma-cuma kepada kita. Nah, adik-adik, Tuhan juga mengutus Roh Kudus untuk memimpin kita dan menuntun kita dalam memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman kita. Yang penting kita berserah, kita percaya kepada kuasa Roh Kudus, dan yang utama juga kita mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Wah, di dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa loh menerapkannya. Salah satu contohnya dengan kita bisa menghibur teman-teman kita yang lagi bersedih. Kita juga harus menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran terhadap perintah orang tua dan perintah guru. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak kalian untuk memproklamirkan bahwa aku memiliki Allah yang mengutus Roh Kudus untuk menemani dan bersama aku melakukan pekerjaan yang hebat dan luar biasa. Ayo kakak ajak kalian bangkit berdiri bersama-sama, kita proklamirkan ini pelan-pelan ya. Ingat adik-adik bahwa kita memiliki Allah yang mengutus Roh Kudus untuk menemani dan bersama kita untuk melakukan perkara yang besar dan luar biasa. Haleluya. Nah, sharing kakak sudah selesai hari ini. Sebelum kita berdoa, kakak mau memberikan ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan pemberitaan firman-Mu hari ini. Tuhan, kami hari ini belajar bahwa tidak selamanya kami bisa mengandalkan uang kami. Kuasa dan karunia dari Tuhan itu diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Tuhan, kami mau berserah dan percaya kepadamu. Kami mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang minggu ini dengan kesehatan, kekuatan, dan kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan perintah orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you.